pakai caping dari daun talas, pasang kuping biar jelas. Nih Bang Toyib mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 20 dikatakan kitabum markum, kitab catatan yang sudah tertulis. Jadi kitab catatan ini sudah sangat jelas ya. Itu menceritakan tentang amalan-amalan yang akan dilakukan oleh manusia. Bahkan kitab ini sudah tertulis sebelum kita lahir ya. Dan kitab catatan ini tersimpan di Lauh Mahfuz ya. Jadi buku catatan ini ya itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan. Nah, itu udah ditetapkan takdir kita di situ. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka ya. Di situ sudah tertulis. Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim ya, Rasulullah bersabda bahwa setiap kalian itu sudah ditetapkan takdirnya masuk surga atau masuk neraka dan sudah tersimpan di Lauh Mahfuz ya dengan jelas. Ya. Lalu setelah sahabat mendengar perkataan Rasulullah, sahabat berkata, "Ya Rasul, kalau memang sudah ditetapkan, kalau gitu kita mengandalkan apa yang sudah ditetapkan. Maksudnya udah pasrah aja, buat apa beramal? Toh udah ditetapkan masuk surga atau masuk neraka." Lalu Rasulullah bersabda, "I'malu, tetaplah beramal." Ya, karena barang siapa yang dimudahkan takdirnya oleh Allah, itu dia akan mudah melaksanakannya. Maksudnya ketika kita ditakdirkan masuk surga, maka akan dimudahkan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah ya. Karena perintah Allah itu kan satu jalan untuk menuju ke surga ya. Nah, begitu juga barang siapa yang ditakdirkan masuk neraka, itu juga akan dimudahkan dalam berbuat maksiat. Makanya ketika kita dimudahkan untuk melakukan ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya ya, itu tugas kita adalah tinggal istiqomah ya. Tetap aja apa yang udah sesuai dengan jalur relnya kita lakukan dengan istiqomah sampai ajal menjemput kita, sampai mati insya Allah kita akan masuk surga ya. Jadi Allah memudahkan orang yang sesuai dengan takdirnya ya. Kalau dia ditakdirkan untuk masuk surga, maka dimudahkan pula dia dalam menjalankan perintahnya ya. Nah, ini sudah tersimpan ya di Lauh Mahfuz Kitabum Markum ini. Lauh Mahfuz ini ya isinya tidak ada yang tahu ya. Bahkan makhluk yang paling dicintai, yang paling mulia di muka bumi ini pun tidak tahu apa isi dari Lauh Mahfuz ya. Malaikat pun tidak tahu apa isi dari Lauh Mahfuz. Hanya Allah lah yang tahu. Karena Lauh Mahfuz ini termasuk hal yang goib ya. Bahkan Bunda Aisyah berkata ya, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mengetahui tentang hari esok, maka orang tersebut termasuk bohong atau berdusta. Artinya tidak ada yang mengetahui tentang hari esok ya. Meskipun ya buat hari esok udah terjadwal ya, seperti bekerja jam 8, sekolah masuk jam 7 ya. Tapi tetap nggak sama antara yang hari ini dan besok ya. Meskipun jadwalnya sudah dibuat, rutinitasnya, tapi bisa jadi hari ini lebih lancar daripada hari esok, atau bisa jadi besok kita udah nggak ada lagi. Kalaupun kita masih ada atau masih hidup pun belum tentu sama persis antara hari ini dan hari esok. Jadi artinya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib, hanya Allah saja yang mengetahui. Makanya kalau masih ada dukun ya atau ramal, nah itu aneh
Kok dia bisa meramal untuk hari esok, sedangkan Rasulullah sendiri nggak tahu. Dan yang lebih parah lagi, orang yang percaya dan mau mengikuti dukun. Nah itu lebih parah lagi. Dukun udah parah, ini lebih parah lagi yang percaya sama dukun dan peramal, ya. Nah jadi kitab Markum, ya, kitab catatan yang tertulis ini sangat jelas sudah tertulis bagi yang beramal baik itu akan disimpan di Iliyin. Iliyin ada tempat yang tertinggi, adanya di langit ketujuh, ya, dan tempatnya luas. Sedangkan orang yang berbuat buruk atau berbuat maksiat, maka itu catatannya akan disimpan di Sijin. Sijin itu tempat yang paling dasar, yang paling rendah, gelap, sempit, ya. Nah, di bawah, dan yang itu tempat yang paling hina. Sedangkan Iliyin adalah tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan ya dengan kita terus istiqomah menjalankan perintahnya, kitab catatan kita bisa disimpan di Iliyin. Barokallah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.